Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus tidak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iska. Kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya, saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Quran lek sing dibeleh iku Ismail. Dibokno dalile, dibokno ayate, dibokno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Tidak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iska, walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyaliban. Bagaimana mungkin? Tidak ada satu 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran 75%. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa, kotor dan maut, dan berikan kepada anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus anda pasti binasa. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan simak dulu video yang satu ini. Bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, banyak Perjanjian Baru. Ya, Sobat Waras, ini luar biasa. Yang bicara ini bukan kaleng-kaleng seperti Zuma, ya kan? Bukan yang kaleng-kaleng seperti Nanda, seperti Ipul, ya, seperti Ucup. No. Yang bicara ini adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang belajar dengan benar, ya. Dan mereka mengakui sendiri ya bahwa ya itulah, ya, Quran itu ya sumbernya itu sebenarnya dari Alkitab, kawan-kawan. Ya, bahkan kata Allah yang saat ini sedang ingin disengketakan oleh Kainama, ya, dan kawan-kawan, ya, bahkan mereka sudah mendatangi lembaga Alkitab Indonesia memprotes atau meminta supaya kata Allah itu dihapus dari Alkitab karena katanya itu milik Islam. Inilah kaum bodoh dan kalau saya bicara kasar lagi nanti mereka kejang-kejang lagi, ya. Ternyata kawan-kawan, kata Allah itu dari bahasa serapan, dari bahasa Ibrani, gitu loh, ya. Dan kita tahu sendiri bahwa kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen jauh sebelum Islam datang. Ketika Kristen masuk ke Arab, kata Allah itu ya, kalau bahasa Arab itu Allah, itu sudah dipakai oleh orang-orang Kristen Arab jauh sebelum Islam itu datang. Jadi mereka yang selalu berkuar-kuar supaya kata Allah jangan dipakai oleh orang Kristen karena orang Kristen menjiblak, sebenarnya seluruh istilah-istilah di dalam Islam seperti sholat, ya, itu bukan bahasa Islam, itu bahasa Alkitab. Dalam bahasa Arab pun, ya, itu namanya sholat, ya. Lalu ibadah,
ya, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, itu bukan kata-kata milik Islam. Itu kata-kata yang sudah ada di dalam Alkitab, lalu ya dicomot-comot menurut saya ya oleh kelompok-kelompok ini, karena mereka itu kan tidak punya tidak punya dasar apa-apa ya. Makanya ketika ada video tadi di awal ya, video yang mengatakan bahwa 75% isi Quran diambil dari Alkitab, itu memang bukan mengada-ngada gitu loh. Cuman ketika mereka mengambil itu, atau ketika itu ada di Alkitab, kisahnya yang dibolak-balik. Misalnya Yesus itu tidak mati di kayu salib, itu menurut Quran. Ya, Quran itu kapan datangnya? Quran kan itu datang 700 tahun setelah, atau 700 tahun setelah Kristus datang. Sekarang Anda lebih percaya mana? Percaya kepada Quran, percaya kepada Muhammad yang baru muncul 7 abad kemudian, atau percaya kepada para rasul yang hidup sejaman dengan Yesus, yang menyaksikan secara langsung bagaimana penyaliban Kristus? Anda lebih percaya kepada Muhammad 700 tahun kemudian, atau percaya kepada ya saksi-saksi mata orang-orang Romawi yang memang melihat secara langsung Kristus itu atau Yesus itu disalibkan? Mana yang lebih Anda percayai? Tentu kita akan lebih mempercayai orang yang merupakan saksi mata, saksi sejarah, daripada orang yang nongol 700 tahun kemudian lalu berkuar-kuar bahwa Yesus tidak mati. Itu kan ibaratnya ya sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Anda lebih percaya saya yang menceritakan sejarah itu, atau Anda lebih percaya kepada misalnya Ibu Megawati yang benar-benar hidup dalam sejarah ya kemerdekaan Indonesia? Tentu kita akan lebih percaya kepada orang-orang yang menyaksikan secara langsung sejarah kemerdekaan, daripada bocah-bocah yang baru nongol lalu menceritakan sejarah kemerdekaan. Atau Anda mau mempercayai orang yang hidup 700 tahun kemudian lalu menceritakan sejarah Indonesia? Itu kan nggak cocok. Kita akan lebih percaya kepada orang yang hidup sejaman dengan sejarah itu ya. Nah, jadi kawan-kawan, ini menurut saya sesuatu yang perlu dipikirkan ya, dipikirkan oleh orang-orang yang suka ya mengklaim bahwa kata Allah itu adalah bahasa Islam, Rasul, Nabi itu adalah bahasa Islam. Ini jadi kawan-kawan ya, sebenarnya kalau orang itu belajar, maka dia akan mengerti ya, dia akan paham, dia tidak akan asal bicara. Jadi kalau ada yang asal bicara seperti Zuma ya, bahkan Zuma pun mengklaim bahwa Muhammad itu adalah Allah yang perkasa, ya hanya orang-orang bodoh yang mau percaya kepada orang seperti itu ya. Gimana menurut kawan-kawan? Tinggalkan kolom komentar Anda di kolom komentar kawan-kawan, dan coba kita lihat ya beberapa komentar netizen ya. Islam bilang dalam Quran ada hukum Taurat. Coba tunjukkan 10 hukum Taurat yang diberikan Allah Abraham kepada Musa dari Quran. Ya mana ada? Gak ada. Bahkan di dalam Quran pun tidak ada tuh nama Hawa ya. Coba tanya kepada Islam, siapa manusia pertama ya. Bahkan ya kata Hawa saja di dalam Quran itu nggak ada kawan-kawan ya. Atau nama Hawa dalam Quran itu ada. Dari mana mereka tahu ya bahwa Tuhan menciptakan Hawa setelah Adam? Dari Alkitab. Itulah. So jelas Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Jibril tentang isi Quran, dan mendapatkan wahyunya secara berangsur dalam beberapa tahun, dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Jelas itu Quran itu diturunkan dari Allah kepada. Ya, kalau kita mengklaim sih ya bisa-bisa aja kawan-kawannya. Memang faktanya isi Al-Quran itu harus nyontek dari Alkitab. Ya, itulah kawan-kawannya. Ternyata Allah itu kata dari Ibrani, sedangkan Arab itu Allah bukan Allah. Sumah kau dengar itu. Ya, jadi sebenarnya kalau muslim-muslim mau belajar ya kepada orang yang berilmu,
mereka akan cerdas. Tapi kalau mereka belajar kepada orang sekelas Suma, sekelas Nandar, sekelas Ipu, ya sekelas Ucup, ya sekelas Kainama, sekelas Doditan, ya kalian akan jadi bahlul kawan-kawan ya. Ya itu dulu yang dapat Pavel bagikan. Jangan lupa diviralkan dan support terus Pavel 88 channel. Thank you untuk kalian semua yang sudah support Pavel ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, puji Tuhan, plafon sudah selesai juga dicat. Dan sekarang ini sedang pemasangan instalasi listrik. Itu ya, instalasi listriknya. Ya, dipasang. Dan ini dia kabel-kabelnya. Ya. Di sini juga. Misalnya kabel-kabelnya itu semua sudah terpasang. Ini meterannya ini. Ya, puji Tuhan ya. Kalau sudah selesai semua pemasangan lampu-lampu, instalasi, ya tinggal kita bongkar setelan untuk kita lantai. Thank you semuanya. Mudah-mudahan Desember sudah di sini kita ibadah Natal perdana. Tuhan memberkati.